Ciri-ciri orang tidak bermakrifat, dia bersandar bukan kepada Allah, tapi kepada viewer. Tahu nggak Bang Dik, selama musim pandemi, itu kan orang jarang pengajian. Kita buat pengajian tengah malam, wajar dong secara logika nih. Wajar kalau kajian kita naik, bener nggak? Tapi ada orang nggak seneng, dia ngomong gini, Ar-Razi itu tiba-tiba naik kajian dia, tiba-tiba dia naik, itu pasti disetting sama badan intelijen, pasti disetting sama polisi, disetting sama tentara. Loh, urusannya apa? Betapa naifnya jika yang ngomong seorang ulama, seorang habib, seorang kiai. Berarti dia berpikir itu kajian masyhur, bukan Allah yang memasyhurkannya, tapi dimasyhurkan oleh suatu lembaga. Benar nggak? Itu syirik khafi. Hati-hati. Itu syirik khafi. Semua baik buruk dari Allah, tapi tidak pernah menzahirkan kata buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Buruk itu penilaian kita, baik itu penilaian kita. Ini mohon maaf, Bang Dik, bentak orang pakai takbir boleh nggak? Mana nih mic-nya nih? Ya, Bu. Boleh nggak bentak orang pakai takbir? Sebaiknya enggak. Yang tegas dong, kayaknya kurang yakin. Enggak. Tapi kalau saya nih punya pilihan, beda dengan Bang Dik, terus ngomong, Allahu Akbar, kamu pilih siapa? Allah. Oh, nanti bakal banyak orang perang takbir. Sono takbir, sini takbir, bingung kita. Dia kira dengan bertakbir politik dia jadi Islami. Belum tentu. Belum tentu dengan takbir politik kita jadi Islami. Dulu Ibnu Muljam dan Khawarij, mereka membunuh darah yang haram dibunuh itu pakai takbir. Mereka bunuh pakai apa? Pakai takbir. Emang jadi benar? Kelompok apa? Khawarij. Kelompok yang keluar dari imam yang sah, lalu dia ingin membunuh imam yang sah dan siapapun yang menyepakati imam yang sah itu. Dulu yang dibunuh adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Bayangkan orang sebaik Sayyidina Ali dibunuh. Gimana Bang Dik ya? Jangan takut Bang Dik. Insya Allah Indonesia masih aman ya. Insya Allah kita doakan negara ini, nikmat bernegara ini nikmat yang mahal. Antum coba bayangkan, ini saya kan nggak nyoblos presiden sekarang dan presiden sebelumnya juga nggak saya coblos. Itu kalau presiden dicaci dihina, kalau di Indonesia jika tidak melapor, yang menghina dia tidak akan ditersangkakan. Tapi kalau di jiran, di Saudi aja kan pada senang ke Saudi kan, coba kritik gak usah sebut nama, Allahumma ahlik ya, az-zalimin minal umara, ya Allah hancurkan orang-orang yang zalim di antara pemimpin-pemimpin kami. Itu turun mimbar langsung askar borgol dia. Di Indonesia gimana? Ya udah nikmati aja lah begini, ya nikmati aja begini nih. Ya, saya menikmati sekali, ya. Sangat menikmati sekali. Karena kita kecengin juga nggak diapa-apain. Alhamdulillah. Coba Bang Dik dicekin sekali, dihina sekali, pasti balas. Benar nggak? Dia dihina nggak balas Bang Dik. Jangan-jangan lebih terhina Bang Dik.
Kita ngomong begitu gila bilang projo. Ya salam, ya enggak lah. Dulu dibilang probo, ya. Pro kepada enggak, saya itu kalau sudah diangkat seorang pemimpin dalam akidah Ahlussunnah wajib taat. Kecuali fi maksiatillah, dalam maksiat. Kan saya enggak nyoblos mereka berdua. Ya. Yang saya coblos siapa? Yang sekarang jadi menteri. Tapi untuk ke depan belum tentu juga, ya. Kan belum ada pilihan. Jadi cuma video kita yang dulu diputer-puter gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu bener. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, perhatikan di sini. Ciri-ciri orang tidak bermakrifat, dia bersandar bukan kepada Allah, tapi kepada viewer. Tahu nggak Bang Dik, selama musim pandemi, itu kan orang jarang pengajian. Kita buat pengajian tengah malam, wajar dong secara logika nih. Wajar kalau kajian kita naik, bener nggak? Tapi ada orang nggak seneng, dia ngomong gini, Ar-Razi itu tiba-tiba naik kajian dia. Tiba-tiba dia naik, itu pasti disetting sama badan intelijen. Pasti disetting sama polisi, disetting sama tentara. Loh, urusannya apa? Betapa naifnya jika yang ngomong seorang ulama, seorang habib, seorang kiai. Berarti dia berpikir itu kajian masyhur bukan Allah yang memasyhurkannya, tapi dimasyhurkan oleh suatu lembaga. Benar nggak? Itu syirik khafi. Hati-hati. Itu syirik khafi. Banyak kok orang buka kajian seperti kita dan Allah angkat semua. Nggak ada setting-settingan, yang nyeting Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ini zamannya kebangkitan bertasawuf. Dan negeri paling banyak muslimnya adalah Indonesia. Negeri paling bebas buat majelis Indonesia. Bayangin, antum tahu nggak nih, buat majelis ini izinnya sama Pak RW aja beres, sama Bu Lurah selesai, ya bener nggak Pak RW? Bu Lurahnya nggak tahu datang nggak? Nggak perlu izin pakai tauliah nggak ada. Nggak perlu rapat MUI dulu, nggak perlu. Nikmat nggak begitu? Ya, diktator nggak negeri kita ini? Ya, cuma memang ada program dia kita nggak suka, gitu aja bedanya. Tapi diktator tidak. Kalau diktator, antum dengar khutbah Jumat kemarin, dia mencaci maki pemimpin, Pak, abis itu langsung diambil. Itu diktator zaman Orba. Jadi bedakan diktator dengan kita nggak senang kebijakan dia, itu beda, ya. Nah, kembali ke sini. Beliau kemudian membagi beberapa tingkatan orang-orang yang beramal, berbuat baik taat ataupun terjebak maksiat. Yang pertama disebut kelompok arifin, muwahhidin. Ini jangan salah paham, ini bukan kajian akidah, ini kajian rasa, ini kajian tasawuf. Ya, jadi ya dulu ada dosen saya ngomong, ilmu tasawuf, kitab hikam itu alirannya serba takdir fatalis. Dia salah paham. Ini bukan ilmu akidah. Ya, Jabariyah istilah akidah. Kelompok pertama, nah semoga kita sampai ke kelompok ini. Disebut kelompok apa? Arifin. Orang ahli ma'rifat. Orang yang kenal hakikat segala kejadian. Kalau kita kaji, orang taat siapa yang ngizinin dia? Tapi Allah orang maksiat siapa yang ngizinin dia? Allah. Tapi Allah murka. Sudah mulai paham? Nah, ini bab akidahnya. Bab tasawufnya. Ahli ma'rifat melihat apapun itu yang dia lihat cuma satu. La fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Dalam pandangan ahli ma'rifat, semua kejadian itu baik.
Betapa banyak orang yang maksiat, ternyata maksiat itu awal dia hijrah. Dan tidak sedikit orang yang takbir, yang sholat, yang kemudian tahajud, dan bahkan hijrah, tapi itu awal dia menghina orang lain. Awal dia menodai kolbunya dengan kesombongan. Awal dia menghina orang yang beda faham. Awal dia tengkar dengan tetangganya, dengan saudaranya, cuma karena beda faham. Nih, sudah pernah lihat orang begitu? Antum gak usah lihat siapa-siapa, lihat saya sendiri. Saya dulu belajar tiap ngaji, pulang-pulang marahin abang saya, marahin kakak saya. Itu kakak saya perempuan, itu udah puas saya tenang-tenangin tuh, ya, udah jadi samsak. Wallahi, ya, jadi samsak. Ya, semoga dia memaafkan saya. Ya. Kaset bapak saya itu lempar belakang, itu kaset Ebit GAD, kaset Roma Irama, lempar belakang semua, melayang, jadi bersayap dia. Pulang pengajian, saya ngaji justru menghina orang tua saya. Ibu saya itu perias halal, perias orang nikah, bukan perias yang itu pun nggak boleh kita benci, kita sayang, kayak itu masuk datang ke asrama tempat saya nginap, ngasih duit. Saya tanya, mah ini duit dari mana? Habis ngerias, itu duit saya robek di depan orang tua. Gimana kira-kira kalau di antara kalian ini ada yang orang tua, terus anaknya ngerobek duit pemberiannya, dibeliin pisang goreng, saya nggak terima. Saya tanya dari mana habis ngerias? No, kasih aja ke orang di luar. Saya anggap hasil itu hasil pencarian yang haram, hasil pekerjaan yang haram. Ya. Jadi taat, zahirnya taat. Oh, kalau malam-malam nangis setiap malam saya dulu. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya. Ternyata dosa ke orang tua gak beres. Tapi guru saya bacakan satu ayat, akhir surat Al-Mumtahanah, nanti cari. Itu dijadikan oleh mereka, oleh dulu guru-guru saya, untuk mendoktrin kami membenci orang tua, membenci saudara, membenci bahkan pasangan kalau berbeda faham. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah walau kanu, sampai tengah, ya, panjang itu. Kamu tidak akan melihat ada orang yang percaya kepada Allah, hari akhir, menyayangi orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, meskipun dia keluarganya sendiri, saudaranya, istrinya, siapapun. Ayat itu turun tentang Abdullah bin Ubay. Bukan perbedaan faham, bukan masalah jingkrang, tawasul dan maulid. Tapi beberapa orang bawa itu ke bab itu. Bukan masalah ideologi Pancasila, bukan Pancasila, bukan. Dulu Abdullah bin Ubay itu, seingat saya, ada orang mau bunuh bapaknya. Lalu dia katakan, kamu jangan bunuh bapakku. Ternyata Abdullah bin Abdullah mukmin. Ayah dia Abdullah bin Ubay munafik. Abdullah bin Abdullah si anak bilang, kalau ayahku mau terbunuh, maka yang membunuh aku, jangan kalian. Nah, gitu ngomongnya. Itu ayatnya turun tentang itu. Tapi kami pakai ayat ini untuk tidak mau makan buatan bapak ibu saya, tidak mau. Ya. Jadi kalau ada ayam harus saya yang nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sama aja. Itu latihan nyembelihnya sampai ke itu tuh. Kita naik gunung dulu, bukan, ke lembah mana, nggak kelihatan sama orang, terus kami praktek. Begini caranya, dibacakan surat Al-Maidah. Ya, ini cara menyembelih yang syar'i. Ternyata caranya lebih syar'i yang di pesantren. Ya. Saya prakteklah. Ketika praktek, kepalanya lepas dengan badannya. Allahumma sholli ala, praktek di rumah. Itu bukan syar'i, ya, itu zalim.
tambah faham, tambah taat, tapi tambah benci dengan yang beda faham. Nih, perhatiin. Jika itu terjadi pada sahabat kita hari ini, sabar-sabar sama dia, doain aja. Itu gak bisa didebat. Karena bagi dia adalah kata Allah, dia adalah kata Rasul. Guru dia adalah kata Allah, guru dia adalah kata Rasul. Manhaj dia adalah manhaj Allah dan Rasulnya. Akidah dia, akidah semua para nabi. Jadi gak akan bisa didebat. Doain aja. Wa'arid anil jahilin, udah berpaling dari orang-orang begitu, nggak usah diajak debat. Ya, pengalaman kalau debat bukan tambah, ya, menyelesaikan masalah. Kita boleh debat kalau kita dizolimi. Misalnya akan ada fatwa yang tidak pas, baru boleh debat. Itu fardu kifayah. Ingat-ingat di Buya ya. Ini para Buya, para asatis ini, kita boleh debat kalau kita mau dizolimi pakai fatwa. Baru kita debat. Tapi kalau belum ada arah-arah ke fatwa, kita nggak usah debat. Karena gunanya juga nggak ada. Cuma gagah-gagahan. Ya. Bayangkan, ilmu itu bagus nggak? Tambah ilmu, suka debat. Debat itu bagus nggak? Berarti belum tentu orang taat itu dia benar-benar taat. Sebagaimana ada orang maksiat di hari ini, malam ini belum sholat, dia mungkin malam ini masih judi, masih minum toa, masih melakukan hal-hal yang gak senonoh, tapi di batin dia sebenarnya ada kegelisahan. Dia gelisah lagi cari yang enak. Ternyata cari enak-enakan, bukan cari ketenangan. Nah, itu bedanya. Dan orang begini, dalam pengalaman kami ngajar, paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf. Paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf. Contohnya Fudail bin Iyad, maksiat apa aja dibuat, perkosa orang dibuat, ya, rampok orang dibuat. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dari perampok, penjahat, ternyata jadi wali Allah, wali kutub. Bisa dibayangkan. Karena dia tersentuh oleh sedikit saja, itu bab rohani. Ya. Lalu kenapa para arifin ini mereka selalu memandang Allah Ta'ala? Karena mereka sudah membiasakan zikir La ilaha illallah dengan pemahaman La fa'ila illallah, ya. Nah, kita rehat dulu, Bang Dik. Insyaallah, masyaallah. Allah